wa min dzalika an taqra'a idza asbahta wa idza amsayta awa ilal hadidi wa khawatimal hasyri wal ikhlasa wal muawwidhataini salasan salasan. Dan daripada yang demikian itu yang dianjurkan oleh agama untuk dibaca-baca, bahwa hendaklah kau baca apabila memasuki pagi dan apabila memasuki petang hari akan ayat-ayat pertama surat Hadid dan ayat-ayat penutup surat Al-Hasyr, wal Ikhlas dan surat Al-Ikhlas, wal Muawwidhataini dan Al-Falaq dan An-Nas salasan salasan 3 kali. Wa kadzalika taqra'ul Ikhlas wal Muawwidhataini indan naumi. Seperti demikian kamu baca surat Al-Ikhlas, surat Falaq, An-Nas ketika hendak tidur, ma ayatil kursi serta ayat kursi, wa qul ya ayyuhal kafirun dan surat Qul ya. Waj'alha jadikan kuliah itu akhira ma taqulu akhir apa yang kamu baca. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil, dan Allah yang berfirman mengatakan kebenaran dan dia memberikan hidayah akan jalan menuju kebenaran itu. Segini dulu jamaah. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang punya Ratib Haddad itu menasihati bagi kaum muslimin agar supaya hidupnya mulia dunia dan akhirat. Muslim tidak boleh melupakan membaca Al-Quran. Lebih-lebih bagaimana kita mensyukuri nikmat. Mata adalah titipan. Yang namanya amanat tentu kita harus proses sesuai dengan yang menitipkan kepada kita. Maka di antara ibadah mata kita harus sering memandang-mandang Quran, membaca Al-Quran. Dalam lanjutan materi pada petang hari ini, kata Al-Habib Al-Haddad bahwa muslim seyogianya memperhatikan surat-surat atau ayat-ayat yang Nabi pesan betul agar supaya muslim membaca-bacanya. Mana tuh diantaranya? Diantaranya kemarin kita disuruh membaca surat Kahfi kalau malam Jumat, kan begitu tuh, hari Jumat. Atau kalau kita baca telusuri baginda Rasul tiap malamnya tidak pernah luput membaca surat apa tuh namanya tuh, Yasin, surat Alif Lam Mim Sajadah, surat Dukhan, Amat, Tabarak tiap malam sebelum tidur. Artinya malam aja dah, begitu tuh, kemarinnya begitu. Nah ini aturannya, kata Al-Habib Al-Haddad, di antara yang Nabi anjurkan betul, kalau kita ngalamin pagi, ngalamin sore, kita disuruh membaca ayat-ayat pertama surat Al-Hadid, yaitu ayat 1 sampai ayat 6. Kalau pagi surat Al-Hadid itu Nabi baca, dan Nabi nyuruh baca orang tuh supaya baca surat Al-Hadid ayat 1 tuh. Al-Hadid tuh surat sesudah Waqiah, juz 28 27 begitu tuh surat Al-Hadid, begitu tuh. Itu sesudah Waqiah ayat 1 aja sampai ayat 6, sampai yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidatis sudur. Sampai situ, dari mulai sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim sampai ayat ke-6-nya yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimum bidatis sudur. Kenapa? Biar muslim jangan ngalamin sengsara di hari itu. Ibarat dia usaha biar untung,
Ibarat hidup jangan sampai ngalamin hal yang negatif. Islam sudah mengajarkan, cuman muslim tuh kurang mau membaca-baca doa nabawi. Begitu, karena itu Al-Habib Al-Haddad ingetin kita, suruh baca itu ayat 1 sampai ayat 6 surat Al-Hadid. Kemudian Nabi kalau pagi itu membaca akhir surat Al-Hasyr. Al-Hasyr tuh ayat 21 sampai 24 yang lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah sampai huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Biar selamat muslim, biar jangan ngalamin susah, biar keluarganya rukun, anaknya baik-baik nurut, bila dia punya usaha biar hasil. Itu Nabi ajarin. Tinggal muslim bagaimana membaca-baca Al-Quran. Banyak fadilah dan fadilah Nabi tuh. Jadi kalau pagi makanya ratib atas, kalau kita baca ratibul atas, lau anzalna tuh paginya tuh itu disuruh, atau baca itu dah tuh wirdul latif yang udah kita bagi dah tuh, ada lau anzalna itu zikir-zikir pagi Nabi, malah banyak tuh yang pendek aja. Kemudian baca kulhu 3 kali Nabi tuh kalau pagi. Kemudian baca apa itu namanya tuh Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali pagi. Begitu tuh, itu bagus. Pagi, sore, begitu tuh. Ini adalah zikir-zikir Rasulullah. Sebab ketika ada orang ngeluh sama Nabi, Nabi katakan Anda barangkali kurang zikir. Sebab kalau kita baca surat Al-Baqarah tuh Allah katakan fadzkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maknanya fadzkuruni, hendaklah engkau zikir kepadaku, azkurkum, pasti aku ingat kamu. Maknanya Allah tuh ingat kita manakala kita itu sudah ingat akan Allah. Kalau kita pengen diingat-ingat sama Allah, maka kita harus banyak zikir. Karena hidup itu yang paling tinggi adalah manakala orang itu dalam naungan zikir. Contoh, ada 2 orang, si A kerjanya minta mulu. Si A minta duit, minta ini, minta itu sama kita, minta mulu. Kalau si B ndak pernah minta tapi muji mulu. Bapak si bagus, jangankan sama orang lah, sama temen, orang lain aja dibantu, bagus, orang dermawan, orang ini, orang itu. Dari 2 pilihan ini, si A kerjanya minta-minta, si B kerjanya memuji. Yang didemenin sama kita yang mana nih? Yang tukang minta-minta apa yang tukang nyanjung-nyanjung kita? Yang serak sama kita punya hati? Yang mana tuh? Yang memuji, yang menyanjung. Begitu Tuhan. Ada di antara hambanya duit mulu mintanya sama Allah tuh, minta mulu. Sama si B enggak pernah minta, pokoknya zikir aja yang disuruh, memuji Allah. Yang didemenin sama Allah ini nih, yang tukang zikir, yang tukang muji Allah. Allah demen, sebab dia nanti akan diingat-ingat sama Allah, sebab dia udah ingat Allah. Kalau ini mau zikir kagak, minta mulu nyebut kagak. Jadi kalau kemudian kita mengeluh, kok saya udah minta ya, malam, siang, sore minta, kok nggak dikasih-kasih, Tuhan pelit, minta doang nggak pernah muji. Karena itu bagaimana supaya muslim harus banyak zikir, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kata Al-Habib Al-Haddad, kalau kita mau tidur, surat Al-Hasyr tuh kalau kita baca, lau anzalna tuh pagi sama sore. Kalau seorang tuh udah baca lau anzalna sore aja, malam dah begitu, maghrib semuanya baca sampai akhir ayat itu. Kata baginda Rasul,
Allah utus 70.000 malaikat yang kerjaannya ya Allah ampuni dia punya dosa, ya Allah ampuni punya dosa. Orang yang baca law anzalna, begitu tuh. Wakalallahu alaihi sab'ina alfa malakin yusalluna alaihi. Kalau dia mati malam itu, maka kelak di akhirat dikumpulin bersama orang-orang yang mati syahid. Kalau orang yang baca surat Asr, itu kata Nabi. Makanya baca pagi dan sore wajar. Kalau kemudian disuruh oleh ulama. Begitu juga Al-Ikhlas. Begitu Al-Ikhlas. Ada sahabat namanya Abdullah bin Khubayb. Kenapa kita disuruh baca Al-Ikhlas mau tidur? Ama muawidaten kuliah kulhu begitu. Sebab ada sahabat Abdullah bin Khubayb ini datang sama Nabi, nyari-nyari Nabi. Pada waktu itu gelap, mendung, hujan lagi, gelap, angin gede. Pengen berjamaah maksudnya. Ketemu sama Nabi karena gelap. Nabi bilang, Abdullah baca. Dia diam aja, apa yang mesti dibaca begitu. Nabi, Abdullah baca gitu. Dia diam aja. Ketiga kali Abdullah baca, dia bilang, wa ma aqulu ya Rasulullah. Apa yang mesti kami baca? Ente baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, sama An-Nas. Ini jimat biar selamat. Kalau orang tidur baca itu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau kita mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, atau sekali juga 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Ajarin tuh biar selamat tidurnya, biar mimpinya yang kagak gitu jangan mimpi. Itu begitu tuh. Disuruh baca ayat kursi kalau mau tidur. Itu Nabi tuh wiridannya. Ini amalan Nabi. Begitu tuh. Terakhirnya sebelum merem baca kuliah. Terakhir tuh Nabi, pokoknya kalau mau tidur habis baca kuliah udah dah. Nabi diem aja nggak ngomong apa, ke tidur. Terakhir tuh. Itu bacaan-bacaan Rasulullah. Jadi ayat kursi ini faedahnya apa? Ada sahabat besar namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sebagai bendahara zakat, diutus oleh Rasulullah Abu Hurairah untuk jagain zakat. Kenapa enggak ada orang di gudang, ada geretek beras itu, gandum itu habis. Kok kurang ya? Perasaan enggak ada maling. Kurang mulu, kurang. Akhirnya dicari-cari siapa ini yang ngambil gandum ini. Lama-lama kemudian ada suara dalam 3 malam diintip. Kok kurang mulu padahal orang gak masuk. Kata suara itu, hai Abu Hurairah, kalau kamu pengen gandumnya tidak berkurang, enggak dimalingin, maka kalau kemudian sebelum tidur baca ayat kursi dong. Begitu tuh suara tuh. Abu Hurairah ngadu sama Nabi. Nabi, siapa ya yang ngomong ya? Kata Nabi, itu setan tuh Abu Hurairah yang ngomong, iblis dia. Iblis tuh tukang bohong. Kali ini jujur nih, dia musuh ngasih senjata buat ngalahin dia. Ini iblis tuh. Jadi setan ngajarin biar kita jangan dimalingin orang rumahnya. Setan yang gak kelihatan, gak bisa masuk, gak bisa ngambil barang kita. Sebelum tidur baca ayat kursi. Nabi bilang, idza kasyaitanu, itu setan Abu Hurairah. Dia itu tukang bohong, iblis, ndak ada sama orang mau bener. Cuman kali ini wa huwa shadukun. Kali ini bener nih. Baru baca. Nah, ini Nabi ajarin. Kenapa baca kuliah? Kalau orang tidur baca kuliah tuh, kuliah ini dibebaskan orang dari syirik. Orang yang baca kuliah andai dia meninggal, fa insyaallah masuk surga. Biar selamat. Itulah yang Nabi ajarkan, bagaimana muslim tidak boleh lepas dari cahaya doa. Nah, ini yang diamalkan dari kecil tuh. Kalau kita mau tidur baca kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Apa itu?
ayat kursi sekali, apa tuh namanya tuh, kuliah sekali. Sebelum itu dia baca datu bismillahirrahmanirrahim, itu amalan habaib. Habaib ajarin, pokoknya anak kecil tuh supaya kalau kita tidur baca ayat bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kalau orang mau tidur baca bismillah 21 kali, fa insyaallah tidak akan terjadi kebakaran, tidak akan terjadi kemalingan, enggak akan ada terjadi kebanjiran. Ini ajaran agama yang diajarin. Ini mah Ustaz Dasbi baca, tetangganya nggak baca, ya banjir. Habis niat kita sih nggak kena, wong kita paling bawah rumahnya, ya kena juga. Itu namanya korban, namanya nggak sengaja. Ini ajaran yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Kata Rasulullah, wahai sahabat, baca kuliah sebelum tidur dan kuliah sebagai penutup. Kesimpulan dari materi ini kaum muslimin, bahwa muslim jangan sampai lupa daripada baca Quran, sebab di akhirat itu ada namanya surga, ada namanya neraka, ada namanya a'raf. A'raf itu tempat antara surga dan neraka. Isinya salah satunya orang yang amaliyahnya sama 50-50, 50% amalia baik dulu di dunianya, 50% amal jahat. Jadi dimasukin ke surga kurang, ditaruh neraka dia kurang. Umpama orang di dunia kalau dia nonton bola sejam setengah, habis nonton bola baca Quran sejam setengah, kan sama-sama tuh, sama-sama nih draw. Kalau orang draw itu tempatnya nanti di a'raf. A'raf tuh tempat orang yang amal baik sama amal jahat sama 50-50. Ini di a'raf. Kerjaannya ngapain? Kerjaan di a'raf tuh ketawa sama nangis. Semenit ketawa, semenit nangis. Itu kerjaannya. Lah ngapain begitu? Dia lihat orang di neraka senyum, alhamdulillah saya kagak masuk neraka. Begitu. Sebab neraka yang Nabi pernah ditanya, bagaimana panasnya api neraka? Nabi jawab, andai penghuni neraka tuh diangkat ke dunia, ditaruh di atas kobaran api, bahasa gampangnya kompor gas, dia tidur 40 tahun kagak ngendusin, saking ademnya aja. Padahal di atas kompor gas, saking ademnya dibanding api neraka. Dia girang, alhamdulillah saya kagak masuk neraka. Maka senyum, lihat ke atas di surga, nangis, duh kapan saya ke sono. Itulah tempatnya orang yang di a'raf. Karena itu paling tidak ya kita, kalau lebih mah ya kalau bisa paling tidak enggak masuk neraka aja dah. Itu begitu, dengan cara kita banyak beribadah sebisa kita. Zikir-zikir Rasulullah ini mengajarkan muslim tidak boleh lupa daripada Tuhan. Harus banyak ingat tentang Tuhan. Fa insyaallah nanti Tuhan akan ingat-ingat kita. Kalau kita pengen ditolong oleh orang, ya tentu kita juga harus banyak nolong orang. Lah kalau kita nggak pernah zikir sama Allah, pengen ditolong kesusahan kita kan susah. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu dulu pada waktu hidupnya masih normal, masih senang, tidak pernah ingat sama Allah. Ketika dia diceburin di sungai, di laut, begitu dia ingat sama Allah. Ketika udah terapung, laut menjadi satu, saya beriman kepada Tuhan, di mana Bani Israel beriman juga. Dia minta tolong sama Allah pada waktu dia sengsara, yang dulu pada waktu senangnya ndak pernah ingat sama Allah, kagak ditolongin sama Allah. Lain dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus dulu sebelum dimakan ikan hiu tukang zikir. Karena itu kata Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'asun.
andai sekiranya Yunus dulu pada waktu dia masih senang, bukan orang yang rajin bertasbih, berzikir, pasti akan mati ditelan ikan hiu. Kenapa ditolong sama Allah? Wong dulu pada waktu senangnya suka zikir, sengsara dia doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ditolong sama Allah, selamat ditelan ikan hiu, nggak hancur, hidup lagi. Yang logikanya mestinya hancur. Mengapa? Tukang zikir. Karena itu kalau kita punya usaha ada gagal atau hidup yang kurang mengenakan nama kita, itu ada penyebabnya kita terlalu jelek memposisikan Tuhan. Di antara muslim, Tuhan itu ibaratnya kayak cangkul. Kalau musim cocok tanam dicari tuh cangkul, kalau udah ada padinya digantung di dapur, di gudang. Jangan sampai muslim Tuhan kayak cangkul, kalau lagi susah aja baru nyari tasbih. Mana itu, apa itu yang disuruh dibaca itu ya, dagang rugi nih. Tasbih dicari, begitu sajadah dicari, kalau lagi susah dagangnya lancar aja udah lupa sama tasbih. Ibarat yang suka diungkapkan oleh kiai, dulu aja kalau pada waktu dia pengen nyalon dewan, ayat kursi dibaca mulu, diperhatian ayat kursi, udah dapat kursinya lupa sama ayatnya. Kata ulama begitu. Ini namanya Tuhan kayak cangkul, adanya kalau sengsara doang. Jadikan Tuhan itu, sebab muslim nih memandang Tuhan tuh ada tiga. Ada yang Tuhan tuh kayak nasi, ada Tuhan tuh kayak obat, ada Tuhan tuh kayak racun. Apa Tuhan kayak racun? Dia mau sengsara kayak mau senang kayak kagak mau mikirin sama Tuhan, kagak peduli, nggak inget dohor, nggak inget asar, padahal hidupnya sengsara. Ada yang kayak obat Tuhan tuh, kalau lagi susah baru nyari dokter. Begitu Tuhan mana zikir. Muslim tuh hendaklah kayak nasi dah, artinya kebutuhan mendasar. Seorang muslim harus banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika tidur, muslim diajarkan untuk membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq, membaca An-Nas, ayat kursi, kuliah. Mohon maaf, boleh tanya sama saudara kita Kristen, ada enggak di Injil? Apa itu Matius, Lukas, Yohanes, Markus, ataukah Barnabas? Adakah ajaran-ajaran di Injil supaya kita itu membaca sebelum tidur ini itu? Ndak ketemu yang kayak begitu. Islam tuh diajarin lengkap sekali oleh Rasul bagaimana muslim jangan sampai sengsara. Kalau muslim sampai ngalamin sengsara, salah muslimnya, obat sudah dikasih, kenapa tidak dimakan? Kenapa itu vitamin tidak mau diminum? Ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah. Karena itu mari kita kembali, biar jangan anak kita saja yang mengamalkan ini, kita latih bagaimana supaya kita itu kembali kepada ajaran Rasulullah. Sebab muslim tidak sempurna ikutin Rasul. Maulid demi maulid yang ayatnya dibaca, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau mengaku cinta sama Allah, ikuti aku, ikut Rasul. Apanya? Maknanya kunci kesuksesan seorang muslim, kunci kebahagiaan seorang muslim manakala meneladani Rasulullah. Apanya? Bukan saja ibadah, mau tidurnya bagaimana Nabi, pagi harinya Nabi bagaimana, ngalamin sorenya Nabi bagaimana, hatta makan bagaimana, minum bagaimana, tangannya Nabi pakai tangan apa, kalau motong kuku bagaimana, kalau pakai celana mana dulu Nabi. Itulah diantara muslim benar-benar cinta kepada Allah. Karena itu dalam rangka meraih mahabbatullah, cinta kepada Allah nih, kita teladani Rasulullah. Mudah-mudahan Allah curahkan pada petang hari ini rahmat kepada kita bersama.
yang dengan rahmat itu jiwa kita terdorong untuk kita merancang ulang supaya kita kembali betul-betul kepada tuntunan Islam. Kita baca zikir-zikir sebelum tidur yang Nabi ajarkan agar supaya semuanya biar muslim tidak ngalamin susah. Muslim itu kesimpulannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk meraih itu maka konsepnya tidak ada lagi selain kita meneladani tuntunan dan ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kalbu kita, makin hari makin banyak meneladani kita terhadap ajaran-ajaran Rasulullah. Allah kuatkan kita amalan-amalan agama ini tidak lain tidak bukan supaya muslim supaya mulia. Mudah-mudahan Allah kasih kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Segini saja dululah materi kita. Mungkin ada yang ditanya karena materi kita tertutup untuk menutup materi tentang zikir membaca Quran ini. Nah, inilah beberapa ayat Quran yang Nabi suruh untuk dibaca-bacanya. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani yang telah menyampaikan materi pada pengajian sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kami persilakan untuk menanyakan di sekitar materi atau di luar materi pada sore hari ini. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup menarik ya dari Ustadz. Ada dua hal yang ingin saya kemukakan. Pertama mengenai pertanyaan bagaimana metode atau manhaj yang paling tepat untuk menerapkan kecintaan kita terhadap bagaimana merealisasikan tilawah atau dan sebagainya sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah tadi. Karena ini tidak hanya untuk orang-orang tua kita gitu kan. Bagaimana, dan ini terkait dengan tarbiyatul Islam fil baitil muslim. Artinya pembinaan di dalam rumah kita gitu kan, baik anak maupun orang tua. Nah, itu metodenya yang paling tepat dan paling sederhana yang bisa diterima oleh keluarga kita seluruhnya itu seperti apa. Dan yang kedua, kalau bisa Ustadz, saya mau request bagaimana nanti pada majelis-majelis berikutnya itu materi tentang keutamaan hufadzul Quran gitu. Itu bisa dikemukakan gitu. Karena penting sekali mengenai hufadzul Quran, apalagi seperti yang dikatakan Rasulullah tadi kan, kita baca Quran tentunya tidak hanya beberapa surat aja. Bagaimana yang 30 juz itu bisa terrealisasikan, tidak hanya bacaan tentunya, dan mampu direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu aja. Syukran, jazakallahu khairal jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana supaya tumbuh kecintaan kepada Rasul, justru pertama kali yang harus diterapkan oleh keluarga muslim, khususnya tentu orang tua. Kenapa orang tua yang dikhitabi? Karena yang bertanggung jawab kepada anak-anak adalah orang tuanya. Si orang tua itu pertama, kalau saran saya harus banyak di rumahnya komik-komik, novel-novel tentang sosok teladannya. Kenapa? Ketika kita arus globalisasi yang begitu deras, kita tidak bisa untuk menolak itu. Menyaring juga nggak bisa, biar di televisi ditulis ada BO begitu, bimbingan orang tua, ada R remaja, ada A anak-anak. Tetap saja emang orang tua mau nungguin anak 24 jam, kan tidak mungkin. Karena itu anak berikan dia itu sosok Rasulullah. Maka di antara media yang luar biasa, dan inilah karena Indonesia punya kiblat itu adalah Amerika. Kiblat kita ini mau tidak mau, kaset film anak-anak tuh, kartun Ipin Upin itu mestinya orang Indonesia yang buat, mestinya.
Itu cocok dengan seharian kita. Bagaimana dia ulang tahun, ziarah sama ibu bapaknya. Itu akhlak Islam. Kita tuh baru buat film semodel begitu kalau orang lain ini ternyata menghasilkan. Kurang begitu percaya sama agama para pembuat film kita. Karena itu bagaimana akan tumbuh cinta kepada Rasulullah atau orang-orang yang di sekelilingnya dari para sahabat, manakala kita sebagai orang tua atau kalau kita sebagai abang tidak memperkenalkan Rasul sejak dini kepada anak-anak kita. Kesulitan, wajar bila anak-anak kita masih senang juga kepada semodel Ariel, begitu tuh. Ariel yang masih ada di Mabes Polri itu masih senang. Kenapa? Habis nggak ada teladan. Siapa Rasulullah? Nggak tahu. Kenapa? Karena memang kita digiring ke sana. Bahkan trendy sekarang, kalau mau berbicara penyimpangan jauh, kalau Muslim atau manusia Indonesia secara umum tidak bisa nyanyi, tidak hafal lagu-lagu, dia ketinggalan zaman. Dulu masih anak-anaknya yang nyanyi, dinaikin Mamma Mia, mamanya ikut nyanyi juga. Kalau nggak bisa nyanyi, itu bagaimana? Maka untuk membendung itu nggak ada lagi ibda binafsik, amalin dulu. Jadi usul yang tadi itu sangat bagus. Bagaimana untuk hafal Quran tidak semodel surat-surat ini yang ada. Jadi kita tidak mau main teori, yang ini dulu nih kita amalin, kan belum diamalin ini. Kalau kita mau tidur udah nggak tuh kita baca kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, ayat kursi sekali, kuliah sekali. Itu aja yang sudah hafal tidak mau diamalin. Bagaimana mau 30 juz yang kesulitan? Bila ini udah diamalkan, entar akan tumbuh dalam hati dari zikir yang ada kecintaan dengan Al-Quran. Jadi karena itu kita teori untuk kita terapkan dulu. Kalau si orang tua tiap malam kalau mau tidur baca bismillah, dia makan pakai tangan kanan, dia cium tangan seorang istri sama suami bukan pakai jidat kayak di televisi, tapi dia pakai hidungnya, ada yang pakai pipinya, begitu ciumnya pipi kiri. Kenapa? Gurunya televisi. Ini sulit kita mau bagaimana. Dan orang tua diam saja. Kenapa enggak dituntun cara cium tangan Islam? Orang tua diam saja. Begitu pakai pipi biarin aja, pakai jidat biarin aja. Kita kritik anak kita, bukan pakai jidat, salah. Itu televisi begitu mak, iya salah. Kata anaknya, ya udah kalau begitu besok gua pakai pantat nih tuh. Karena enggak dapet itu, daripada cium pakai pantat, mendingan pakai jidat tuh. Kenapa? Karena kurang didikan. Karena itu kita harus kembali kepada tarbiyah Islamiyah, manhaj Islam. Bagaimana? Ya doa-doa ini diamalkan oleh orang tua. Karena anak itu masih polos, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Contoh, ulama kita katakan banyak sekali semodel Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi suka mengatakan di dalam beberapa khutbah beliau itu, kutemukan Islam di barat tapi muslim sedikit. Beliau katakan lagi, kutemukan muslim banyak di timur tapi Islam sedikit. Apa ungkapan itu? Yang mengamalkan ajaran Islam lebih banyak barat amalannya, biar dia tidak muslim. Kita kasih contoh, boleh kita lihat film-film barat, bagaimana orang tua kalau nyuruh anaknya belajar. Kalau dia nyuruh belajar, maka orang tua kalau pengen nonton televisi dan baca koran di kamar, anak belajar, dia kunci pintunya, dia nonton televisi di kamar. Kenapa? Biar jangan sampai terekam oleh anak tentang instruksi, titah dan perintah orang tua tanpa ada teladan. Kalau itu coba kita lihat, kalau orang tua nyuruh belajar, bapaknya baca koran di sampingnya.
Kenapa begitu? Karena memang begitu anak, biar dia jangan sampai nyuruh saja tapi dia mengerjakan. Tidak seperti kita orang timur, anak maghrib suruh belajar, ayo belajar. Belajar tuh anak, bapaknya nonton televisi. Begitu suami takut istri, kakinya di atas meja, mohon maaf saya mau contoh aja begitu, sambil tangannya pegang jisokam sama kopi dia. Anak direkam sama anak. Oh kalau begitu nih dalam dia punya kalbu, daya rekam anak. Kalau jadi bapak tuh begitu ya, dalam jiwanya. Kalau jadi bapak nyuruh dianya nonton televisi sambil pegang rokok, kaki kanannya di atas meja. Jadi orang tua tuh begitu ya. Tuh itu yang ada dalam kalbu. Yang praktek anak dia baca karena takut. Ntar anak kalau sampai dia udah dewasa, diajarin sama anak nyuruh lagi begitu, karena pendidikan yang terekam dari rumah tangga kayak begitu. Maka kakinya dua, karena bapaknya satu, dia kan dua-duanya begitu tuh. Akhirnya kayak begitu. Kenapa? Karena manhaj itu berangkat daripada pribadi orang tua. Lah kan gua masih bujangan, justru dari bujangan itu terapin dulu ajaran Rasulullah, kelak anak akan tertanam cinta sama Rasul dari kita. Makan pakai tangan kanan, pakai sendal kanan dulu. Kalau kita jadi orang tua, makain baju anak tangan kanan dulu. Rasulullah begitu, pakai celana sambil duduk. Itu nanti direkam. Karena Rasulullah kalau pakai celana sambil duduk, sirwal namanya bahasa itu. Jadi bahasa Indonesia dulu serwal begitu. Nah, itu celana sambil duduk kanan dulu pakainya, pakai sepatu kanan dulu, lepas sepatu kiri dulu. Sudahkah kita seperti demikian tabiat Rasulullah? Bila itu kita masa bodoh, aduh sulit. Zaman dulu ada orang namanya Muhammad bin Aslam. Satu hari dia lupa makan pakai tangan kiri, ngambil gelas tuh pakai tangan kiri. Habis begitu dia nangis, habis minum pakai tangan kiri. Aduh, ajaran Rasul udah gua langgar. Akhirnya nih Muhammad bin Aslam nih orang kaya raya. Saya nggak tahu apakah ada gitu di Cililitan ini orang kaya raya yang semodel Muhammad bin Aslam. Akhirnya dia nangis karena dia lupa ngambil minum pakai tangan kiri. Dia punya beras 2 ton disedekahkan buat orang miskin untuk mengganti kafarat denda sudah melanggar ajaran Rasulullah. Itu padahal minum tangan kiri lupa. Lah kalau kita mengikuti Muhammad bin Aslam, wis udah ngutang, berapa yang kita pakai tangan kiri? 2 ton. Saya kira nggak ada orang kaya kayak begitu. Tuh sampai kayak begitu pakai tangan kiri. Kita kadang ngasih sama anak aja dilempar, tuh nak, ya Allah ini bagaimana? Nah ini manhaj Rasulullah. Paling tidak saya suka ajarkan kepada masyarakat, tolong beli komik siapa kalau anak perempuan Fatimatuz Zahra, siapa Aisyah, siapa Khadijah, beli deh tuh buku-buku bacaan begitu. Jangan sampai di rumah kita ada di rumah kita komiknya Subasa. Ya anak kita ya biar jadi kayak Subasa, main bola mulu pikirannya. Begitu ada Batman biar bisa terbang, ya kan, Spiderman. Coba kita ganti agar supaya itu tuh biar ada di benak kita teladan-teladan Islami. Sebab kalau tidak kita bendung oleh kita rumah tangga, kesulitan untuk menuju ke sana. Bagaimana untuk menuju Quran 30 juz? Sebab itu adalah teori, praktek dari surat-surat pendek nih. Kalau udah hafal tinggal nambahin lagi, hafal nambahin lagi. Kan Nabi suruh tuh, suruh baca Waqiah, baca ini, enak. Kenapa? Karena itu sudah diterapkan manhaj itu. Kalau kitab kita ini kita ganti, kita kurang berkah sama ulama. Mengapa? Wong kita punya metode daripada pengurus masjid untuk kemudian mengkaji kitab ini, akhlak. Lah kalau kita loncat ganti lagi belum tamat kan nggak bagus. Kayak kampus lagi. Mengapa kampus? Walaupun dia belajar sastra Arab di UIN, nggak bisa baca kitab karena dipotong-potong. Pelajaran itu boleh banyak tapi loncat-loncat karena silabus
yang ada. Jadi kita dari A sampai Z, keinginan itu bisa terwujud manakala sudah tamat dulu buku ini. Saya kira seperti demikian. Jadi harapan kita bersama, terapin dulu dah. Rasul kalau motong kuku dari telunjuk kanan dulu, jari tengah, jari manis kanan, kelingking kanan, kemudian kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, baru tutup jempol kanan. Sudah enggak tuh yang kayak begitu tuh kita amalkan pelan-pelan. Maka maulid demi maulid, inilah kelemahan kita. Tujuan maulid itu bagaimana muslim memperkenalkan siapa sosok Rasulullah biar dia menjadi teladan sejati. Masa kita sama artis nurut kata si Ariel atau si Kotak, begitu dia bilang begitu tangan di atas nurut sama dia, padahal dia belum tentu bisa memberi syafaat di akhirat. Ariel sama Nabi kurang nurut. Kenapa kalbu kita kurang tertarik? Ada apa yang tahu adalah jiwa kita sendiri. Karena itu mudah-mudahan bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, Allah curahkan rahmat itu pelan-pelan tapi pasti, sedikit demi sedikit kita teladani Rasulullah. Amalin tuh yang kita sudah pelajari, tar man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan yang dia ketahui, pelan-pelan Allah kasih ilmu yang dia tidak ketahui, dia bisa. Mudah-mudahan kita dapetin itu, amin. Saya kira sedemikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya kembali kepada persoalan sholat qada itu Pak Ustaz. Baik. Mengenai sholat qada itu kan kita katanya tidak boleh sholat sunat gitu. Nah, karena kita akan menghadapi bulan Ramadan, bagaimana dengan masalah sholat tarawih? Kemudian kita masuk ke masjid, ada sholat sunnah wudhu, kemudian tahiyatul masjid. Iya. Nah ini mohon dijelaskan oleh Pak Ustadz, karena ini terutama bagi saya pribadi sangat penting. Baik. Orang yang banyak hutangnya gitu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Jadi memang begitu. Kemarin itu kawan kita yang jualan kue itu memaksakan diri untuk memaksa sebagaimana yang tertera dalam Fathul Muin halaman 3, bahwa bila orang tuh punya qada haram gitu salat sunat. Kenapa begitu? Sebetulnya logika juga mendukung memang. Karena salat sunat, yang namanya sunat itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Kalau qada wajib, artinya wajib kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan jadi dosa. Ini aja tingkatannya udah lain dari judul saja. Dari judul saja udah lain. Jadi bagaimana? Menurut hemat kami yang kami sampaikan, sebagaimana ada ijtihadi daripada Kiai Syafi'i Hadzami, itu sangat mudah. Salat sunat itu 70 berbanding 1. Kalau kami mohon maaf tidak melarang orang yang punya qada salat sunat, tidak melarang. Kalau kami nih termasuk orang yang ikut tidak melarang. Artinya silahkan saja orang yang punya qada salat sunat, silahkan. Tapi yang perlu dicatat oleh dia bahwa 70 kali salam salat sunat itu sama dengan baru menutup 1 salat wajib. Artinya begini, kalau kami sedikit longgar begitu, ibarat taraweh dah. Taraweh mau ngambil yang ada diskon apa yang kagak, sebab ada yang pakai diskon 60% begitu. Ada juga tuh Gus Dur tuh pada waktu ke Pak Harto, almarhum Gus Dur ya, sama Pak Harto nih almarhum juga, dua-duanya diundang suruh sholat sama Pak Harto di rumahnya. Gus Dur tanya sama Pak Harto abis buka, Pak Harto rencananya nih taraweh nih pakai diskon apa kagak? Begitu. Pak Harto nanya, emang tarawih ada diskon juga? Ada 60%, jadi 11 8 rakaat. Yang pakai diskon apa kagak ya? Begitu. Kayak itulah Gus Dur bertanya canda gurau dengan Pak Harto.
Kita berbicara yang 20 rakaat. Kan ada tarawih nih yang memakai masyarakat Indonesia, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Artinya ada yang 11 23 ada. Itu kan nama witir-witir, bukan tarawih begitu. Ada yang 11, ada yang 23. Yang 11 ini pun ada dua model. Ada yang ngikutin Persija 4-4-3 atau yang mau dipakai oleh Belanda nanti 4-4-3 begitu. Nah ini kami tidak bisa bela yang 4-4-3 nih karena dalilnya kesulitan. Kalau 2-2-2-2-3 ya kami kasih dalil, kami masih ikut membenarkan itu. Begitu tuh. Kalau masih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dalilnya ada. Kalau yang 4-4-3 nih dalilnya ketemunya sama Beni Dolo, Jackmania 4-4-3. Enggak ketemu dalilnya nih yang 4-4 nih. Yang 3-nya nih ketemu nih. Yang 4-4-nya ini kesulitan. Yang 4-4 nih. Jadi untuk membelanya kesulitan begitu. Kalau 4-4-3 tuh. Kalau 2-2 masih benar namanya tarawih 8 rakaat. Namanya. Kalau 2-2 tuh namanya tarawih 8. Lah kalau pengen sama 8 sama 20 kerja setengah hari sama sehari, gajinya sama nggak kira-kira? Nggak sama. Kalau karyawan kita setengah hari pengen gajinya sama yang sehari, kita kasih nggak? Iya tentu nggak kan kita kasih, tapi ya kita kasih sesuai dia dengan setengah hari dah. Nah bagaimana artinya kalau kita potong saja dengan pertanyaan yang saya biar gampang aja. Kalau 70 berbanding 1, kalau kita sholat taraweh 20 rakaat dah. Ini yang 20 dulu dah. Berarti biar dapetin 70 kali tuh berapa malam tuh? 3 malam baru dapat berapa tuh taraweh tuh? 60 ya? 60. Berarti 4 mal. Kalau kita taraweh 4 malam, nih janjinya tarawehnya bener nih. Enggak kayak capung. Begitu-begitu. Kalau tarawih 4 malam bener, kelak tuh bisa menutup sholat subuh 2 rakaat tuh. 1 sholat subuh. Karena 70 berbanding 1. 4 malam tarawih baru dapetin sholat subuh 1. Coba kalau dia kodok subuh, dapat berapa subuh tuh? Ya Allah kan banyak tuh. Banyak nggak? Tinggal pilih dia mau ambil yang mana, mau beres utang, mau ngambil yang itu kelak bisa menutup. Kalau sempurna kan jadi ribet. Kalau saran kami wis mendingan qadha subuh aja ya kan, ya kan, qadha subuh 3 malam udah banyak, 35 hari sebul ibarat kata. Itu ruginya. Karena begini Pak, kalau kemudian kita ngewarung ya, atau kita ini banyak duit, kita punya warung, ada orang utang sama kita 2 juta, utang sama kita, kemudian dia sedekah tiap hari 1000, hari ini lagi, besok 1000, besok 1000, kemudian apa kita marah apa kagak nih? Tapi kagak mau bayar utang, sedekah aja tiap hari 1000. Kita kira-kira marah nggak tuh? Marah. Lu jangan pikirin sedekah, sedekahmu kagak wajib. Lu yang pikirin tuh utang 2 juta tuh gimana, kapan lu bayar? Karena bayar utang tuh hukumnya wajib lu. Sedekahmu tiap hari jangankan 1000, 5000 lu kagak wajib. Yang wajibmu ini nih apa tuh? Bayar utang. Kapan lu mau cicil nih? Jangan sedekah. Ini mah bukan bayar utang, nih sedekah. Gua kagak butuh. Kira-kira begitu enggak tuh kita? Nah, Tuhan juga begitu. Qadha tuh wajib. Lu jangan pikirin sholat sunnah. Yang disuruh sholat sunnah tuh orang yang sudah beres, kagak punya utang. Lu suruh sedekah. Kira-kira begitu biar gampang. Kami sederhanakan bahasa-bahasa agama agar supaya lebih bisa untuk dicerna dengan logika kita yang sederhana. Kira-kira begitu. Jadi kunut.
Iya, nah sekarang doa kunut. Doa kunut itu hukumnya apa? Kewajiban sholat, rukun sholat atau sunnah sholat? Rukun atau sunat? Sunat. Apa arti sunat? Kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan, yes nggak apa-apa. Begitu. Begitu kalau kita malu, masalah mah sebetulnya sih bukan doa kunut baca aja. Ini kan ngangkat tangan yang takut. Apa dikata ini kalau kita ngangkat tangan malam-malam? Ya Allah, nih orang nih gila apa kagak ini? Ini malam ini belum subuh. Apa dianggap Amerika ini ya? Siang. Ya udah nggak usah tangan begini aja dah. Allah mahdini fiman hadait. Oh, ini kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak? Iya, orang juga ya Allah, orang khusyuk banget tuh ya. Soalnya padahal doa kunut. Lu kagak tahu lo. Gue lagi sholat subuh nih. Begitu. Sama seperti orang di Mekah. Kami suka contohkan, kalau kemudian kita itu di Mekah membunuh binatang semodel burung unta, dia lagi ihram karena di sini tukang pemburu ya kan, lihat burung unta pengennya nembak mulu, lagi ihram. Orang kalau lagi ihram banyak larangan, di antaranya jangan berburu binatang. Dia berburu ada burung unta, dia tembak. Kalau orang nembak burung unta, dendanya di samping dosa suruh motong unta. Ya Allah, motong unta, habis duitnya. Motong unta. Sekarang motong unta nih aturan hukum. Aduh, saya nggak mau motong unta, boleh pindah. Beli beras. Beras. Berasnya seukuran harga unta 3.500 real, 10 juta dah. Beli beras, dapat berapa tuh 10 juta tuh? Berapa mud, berapa liter gitu? Bagi kepada orang fakir tanah haram. Boleh juga dendanya puasa. Kalau orang membunuh burung unta, berapa puasanya? Kalau 3.500 real tuh dibeliin beras berapa liter? Dapat 1.000 liter. Ya udah, puasa 1.000 hari. Pulang haji puasa mulu. Ya Allah, kata kita nih, kata Pak Haji Boyong Ustadz, saya punya tetangga Pak Kodir, luar biasa tuh Haji Kodir. Pulang haji puasa mulu dia. Kita kagak tahu Haji Kodir. Luar biasa, dia jarang orang pulang haji puasa mulu. Nggak tahu dia habis bunuh burung unta karena denda puasa 1.000 hari. Ah, kayak begitu dah kita sholat subuh tangannya nggak diangkat. Luar biasa dia. Yang tidak aja lama banget baca doanya. Luar biasa dia. Kagak tahu dia kalau dia lagi baca doa kunut yang kita puji. Dia punya pelanggaran cuman kagak tahu. Itu masalah kita teknis aja pala. Ini bagaimana mengatur irama, ritme. Silahkan saja. Pada prinsipnya kami juga kurang setuju orang yang punya kodok kemudian sholat sunat. Prinsipnya ke sana. Cuman kalau kami putar dulu. Tinggal pilih mau pakai 4 hari dapat sholat subuh atau sholat subuh aja. Tinggal dia dah. Kan pada prinsipnya ya mendingan kodok aja dah daripada itu. Cuman kita atur. Yang saran kami catat saja. Semuanya itu agar supaya mudah. Jadi menurut kami yang lebih gampang ajaran yang disampaikan oleh Tuan Guru Ki Haji Syafi'i Adzami itu bagus sekali. Habis zuhur qada zuhur, habis asar qada asar, habis maghrib qada maghrib, habis isya qada isya, subuh qada subuh. Ini kita catat dengan janji Tuhan, kami punya hutang, kami akan bayar seluruh hutang kami, tolong kami beri kami hidup, jangan matiin dulu sebelum lunas. Itu paling penting. Ini adalah syarat utama biar kita mudah. Selebihnya ulama keras sekali, sebagaimana kawan kita yang dulu pernah nanya, maksain kami untuk mengatakan seperti demikian ya, tapi kami berikan yang mudah karena untuk qada ini aja orang kadang kesulitan, kurang mau Pak untuk membayar utang, pengennya sedekah mulu. Sholat sunnah mau sampai jidatnya hitam tapi utang sholat kadang nggak mau dibayar. Kasihan, itu namanya kena gurur, terpedaya oleh setan. Pengennya bayar bunga mulu, pokok nggak dibayar-bayar. Repot sampai nanti punya utang mulu.
karena ini abodemen. Saya kira kita memohon kepada Allah, pelan-pelan kita tutupi dah tuh kekurangan kita. Caranya kurang lebih seperti demikian. Kalau mau di Ramadan dah tarawih sendiri silahkan. Ada yang keras ulama, dan memang seperti demikian aturan yang resminya. Tapi masih banyak ulama kita ngasih jalan, biar begitu. Silahkan kalau mau tarawih saja. Tapi kan sayang ya begitu. Tapi nggak mengapa, apalagi kita jadi imam ya kan. Ya udahlah, kerjain saja. Fa insyaallah mudah-mudahan kita bisa benahi kekurangan kita. Insyaallah begitu, mudah-mudahan. Oh iya, qada subuh aja. Iya begitu Pak. Saya kira itu yang lebih bagus untuk menutupi itu seperti demikian. Itu lebih mulia. Karena kita jangan sampai niatnya malu sama orang tapi tidak malu sama Allah. Sayang. Saya kasih contoh biar lebih jelas. Kalau kita lagi kumpul-kumpul orang banyak, kemudian kita pengen pipis, apa kita kencingin aja di forum itu atau kita permisi Pak, gitu, atau bagaimana? Kita nggak mau memadaratkan diri kita, karena ini bukan hal yang negatif, tapi hal yang mulia. Kita harus keluar dari majlis ini daripada kita buang hajat di tempat forum itu, kasihan, jadi banjir. Jadi kita keluar. Kurang lebih kita maknanya harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita mikirin malu kepada manusia tapi Allah sendiri kita langgar. Sayang sekali. Jadi pelan-pelan kita benahi kecintaan kita sama Tuhan melebihi kecintaan kita sama segalanya. Karena yang memberikan segalanya sama kita adalah Dia. Ini yang sangat penting. Jangan sampai kita tergolong sebagai muslim yang matre namanya. Apa itu matre? Ibarat orang pacaran, ada seorang cowok dikasih sama ceweknya mobil. Ini masih pacaran. Pas dikasih mobil, dia nggak mau ngapil-ngapil sama cewek. Asik main mobil aja dia. Dia udah girang dikasih mobil nih. Kagak mau ceweknya diapel-apelin. Ini namanya cowok matre bukan ini? Wah matre. Kita jangan sampai sama Allah begitu. Kita dikasih rezeki sama Allah, asik mulu sama usaha kita. Allahnya kagak kita mau inget-inget. Dohor kagak, asar kagak. Namanya muslim matre nih yang kayak begini. Masa yang ngasih kagak kita inget-inget? Apelin dong. Dohor datang, asar datang, maghrib datang. Jangan kita asik dengan usaha kita. Tapi dia yang ngasih nggak mau. Percis kayak orang asik dikasih mobil sama ceweknya nggak mau ditelepon kagak, asik main mobil aja. Ini namanya orang yang kurang bijak kalau begini nih. Kita Tuhan dulu dah tuh. Kalau Tuhan udah kena, ceweknya udah kena, wes bukan mobil doang tuh, muanya tubuhnya dikasih. Itu kayak begitu. Walhasil kalau Tuhan udah cinta sama kita, apapun Tuhan akan beri sama kita. Nah inilah harapan kita bersama. Mudah-mudahan kita tumbuh dalam jiwa kita rasa cinta sama Allah. Rasulullah ajarkan sama kita bersama doa yang Nabi selalu ajarkan. Nah ini perlu dicatat oleh kita bersama. Doanya begini, Nabi itu Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaik. Nabi, Tuhan hujamkan dalam kalbu kami cinta kepada Engkau, cinta kepada orang-orang yang penuh cinta kepada Engkau, cinta kepada apapun yang mendekatkan diri meraih cinta kepada Engkau. Tuh Nabi, biar kita ada dalam kalbu kita rasa cinta sama Allah. Kita baca aja dah sama-sama. Jadi kalau habis sholat kita doa sama anak-anak, itu aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin
yuqarribuna ilaika Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ilaika. Nah, itu Nabi. Tuhan, hujamkan dalam kalbu kami cinta kepada Engkau, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Engkau, ulama, siapapun yang cinta sama Allah, cinta kepada aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kaya bisa tambah syukur, duit yang banyak tambah syukur sama Allah. Buat apa duit banyak tapi kemudian lupa sama Allah? Ini sengsara selama-lamanya. Ini Nabi ngajarin nama kita banyak doa. Kalau tadi tidak diajarin doa-doa, sebab lagi berbicara suruh banyak-banyak baca Quran. Kurang lebih